Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamu alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Jamaah sekalian, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita di sore hari ini bisa mengambil pelajaran dari beberapa penjelasan para ulama berkenaan tentang perkara-perkara atau hal-hal yang berkaitan atau serba-serbi di bulan Muharram. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa bulan Muharram atau bulan Suro dalam istilah Jawa adalah bulan keramat. Sehingga di bulan ini sebagian menghentikan aktivitas-aktivitas yang bersifat hajatan besar, menghindari perjalanan jauh karena menganggap naas atau bisa menyebabkan kesialan. Dan boleh dicek Jawa untuk pernikahan di bulan Muharram itu sangat jarang sekali. Sebagian lagi menganggap bulan Muharram adalah bulan yang bersedih karena sebab kisah cucu Nabi SAW Husain terbunuh di bulan Muharram, sehingga ada yang memukul-mukul jasad fisik mereka sampai berdarah-darah, dan ini katanya menunjukkan untuk bersedih. Tetapi bagi pandangan seorang muslim, maka tentunya dia mengambil sikap dengan cara terbaik, yaitu berdasarkan tuntunan dari Nabi SAW, kemudian dari para sahabat, dari para ulama yang turun-temurun yang menjelaskan bahwa bulan Muharram itu adalah di antara bulan haram yang wajib diagungkan, disucikan, karena Allah Subhanahu wa taala mengagungkan bulan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan, dan itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada saat penciptaan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. 3 berturut-turut, 1 sendiri. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 3 bulan berturut-turut, dan 1 Rajab. Dzalika dinul qayyim, inilah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat zalim di bulan-bulan haram tersebut. Sehingga bulan Muharram adalah bulan yang diagungkan. Silakan beraktivitas sebanyak-banyak dengan amal soleh, bentuk ibadah yang lain, dan dia adalah bukan bulan kesialan atau bulan yang menyebabkan bencana, musibah dan lain sebagainya. Dalam hadis Nabi SAW mencontohkan tinjauan syariat bulan Muharram, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baik, seutama-utamanya puasa setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah Al-Muharram. Puasa di bulan Allah Al-Muharram. Dan ini menunjukkan keistimewaan bulan ini. Terus kenapa dianggap ini bulan yang membawa kesedihan, bulan bersedih, bulan naas, atau ungkapan-ungkapan yang lain? Hadis yang lain juga Rasulullah SAW menyatakan, "Wasiyamu yauma Asyura
berpuasa pada tanggal 10 Asyura, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu. Aku memohon kepada Allah agar mengampuni dosa 1 tahun sebelumnya. Sedangkan yang dilarang dalam syariat adalah dilarang melakukan peperangan di bulan Muharram. Dan ini adalah perkara yang tidak boleh karena masuk menzolimi diri sendiri. Adapun mengatakan bahwa bulan ini mendatangkan ini, bulan itu mendatangkan itu, maka ini tidak benar. Karena bulan itu adalah bagian dari waktu. Penanggalannya baik detik, jam, hari, pekan maupun bulan itu adalah penanggalan waktu dan dia adalah bagian dari waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya Rasul Muhammad SAW mengatakan, la tasubud dahar, jangan kalian mencela waktu. Fa innallaha huwa dahar, karena sesungguhnya Allah itulah ad-dahar. Dalam ayat yang lain, dalam hadits qudsi, wa ana dahar, dan aku adalah dahar, yubiyadil amr, di dalam tangankulah segala urusan, uqallibul laila wan nahar. Dalam firman hadis qudsi kata Allah Azza wa Jalla, aku membolak-balikan, memutar malam dan siang hari. Sehingga kita tidak boleh menganggap sial suatu waktu karena dia adalah bagian dari ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bahwa bulan ini adalah bulan Muharram wajib diagungkan, kemudian diindahkan. Kemudian jamaah rahimakumullah barakallahu fikum, penganggapan sial ini pada dasarnya adalah perkara-perkara di masa jahiliyah yang Rasulullah SAW telah melarangnya, yaitu semacam tiarah. Tiarah itu dari kata toir, artinya burung. Nah, dulu kalau ada orang ingin berperjalanan jauh, bepergian, dan orang Quraisy Makkah biasanya bepergian jauh itu berdagang ketika hendak mencari nafkah, mencari mata pencaharian. Nah, biasanya burung merpati ini dipegang kemudian diterbangkan. Kalau dia condong ke kanan atau mengarah ke kanan, maka boleh lanjut perjalanan, lanjut aktivitas harian pada saat itu. Tapi kalau dia condong ke kiri, maka tidak boleh. Karena ini adalah kesialan. Nah, inilah pandangan-pandangan di masa jahiliyah, di masa kafir Quraisy. Dan boleh jadi zaman sekarang pandangan ini diolah sedemikian rupa, tidak pakai burung lagi, tapi pakai waktu. Wah, bulan ini sial dan lain sebagainya. Tentu ini tidak dibenarkan oleh syariat. Karena Allah lah yang menetapkan kebahagiaan, kesengsaraan, Allah yang menetapkan kemakmuran, Allah yang menetapkan bencana. Dan itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sepintas menurut tinjauan syariat tentang bulan Al-Muharram. Dan di dalam hadis tadi yang kita bacakan, Syahrullahul Muharram, bulan Allah Al-Muharram. Dan bulan itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan kemuliaan dan keutamaan bulan tersebut. Maka ada namanya Baitullah, rumah dalam makhluk disandarkan kepada Allah. Baitullah menjadi mulia, menjadi rumah Allah yang kita kenal dengan masjid. Ada hukum-hukum yang berkaitan dengannya tentang Naqatullah, hewan onta di zaman Nabi Soleh. Hewan ini dimuliakan dengan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, unta Allah. Tapi orang-orang di zaman itu menyembelih onta ini, yang terjadi apa? Kaum tersebut, kaum Nabi Soleh kemudian dihukum, diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai semuanya binasa. Karena meremehkan perkara yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang Syahrullah, bulan Allah. Nah, bulan Allah dinisbatkan kepada Allah, maka ini menunjukkan kemuliaannya. Bulan Allah yang dimaksud apa? Al-Muharram. Dan subhanallah, kata para ulama, diantaranya Hasan al-Basri
Dalam Islam itu 12 bulan tadi ya, bilangan bulan. Awal bulan adalah bulan haram dan penutup bulan juga bulan haram. Apa itu? Awal bulan adalah Muharram, penutupnya adalah bulan haram juga apa? Bulan Zulhijjah, bulan ke-12. Sehingga dalam Islam itu sungguh sangat indah bagaimana mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bulan Muharram dari sisi tinjauan sejarah. Pada bulan ini, tepatnya pada tanggal 10, Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran tentara Fir'aun dan bala tentaranya. Ibnu Abbas mengisahkan, semoga Allah meridhoi keduanya, ketika Rasulullah SAW sampai kembali ke Madinah, beliau mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Maka beliau bertanya kepada orang Yahudi ini, orang-orang Yahudi, hari apa ini yang kalian sekarang berpuasa di dalamnya? Maka mereka menjawab, hari ini adalah hari agung, di mana Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Nabi Musa bersama kaumnya, serta menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Dan Nabi Musa kemudian diselamatkan. Nabi Musa berpuasa pada hari itu, tanggal 10, untuk mensyukuri nikmat tersebut. Kemudian kami pun mengikutinya, kami pun ikut berpuasa. Jadi Nabi Musa alaihissalam berpuasa tanggal 10 Muharram sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena menyelamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Maka apa jawaban Nabi SAW? Nabi bersabda, kami lebih berhak dan lebih utama. Wa nahnu ahakku minkum. Dan kami lebih utama terhadap Musa daripada kalian. Karena kenapa? Karena sama-sama membawa risalah kenabian. Kemudian semenjak itu Nabi SAW berpuasa dan juga memerintahkan para sahabatnya berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Itu di awal-awal Nabi SAW datang ke kota Madinah. Di awal-awal Islam, Nabi SAW itu menyukai mengikuti orang-orang ahlul kitab dari Yahudi dan Nasara. Bagaimanapun mereka landasannya pada zaman itu terdahulu sebelum melakukan penyimpangan adalah wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi pun suka mengikuti mereka dalam beberapa aspek. Kemudian datanglah ayat-ayat yang menyuruh Nabi SAW menyelisih kaum ahlul kitab. Maka pun pada perkara puasa tanggal 10. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang Yahudi itu puasa tanggal 10 Muharram. Kita juga puasa tanggal 10. Apa bedanya kita dengan mereka? Maka apa jawaban Nabi? Kalau begitu, insya Allah tahun depan, dan ini di masa akhir dari kehidupan Nabi, insya Allah tahun depan kami juga akan ikut berpuasa. Insya Allah tahun depan kami akan ikut. Insya Allah tahun depan, kata Nabi SAW, kita akan berpuasa tanggal 9 Tasu'ah, 9 Muharram. Kenapa? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Kemudian belum sampai tahun depan, di bulan Muharram, Nabi SAW kubidho, telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi cita-cita Nabi ditetapkan oleh para ulama sebagai sunnah thabitah, sunnah yang tetap di dalam Islam, sehingga tanggal 9 dianjurkan untuk berpuasa juga secara khusus. Kata Nabi SAW. Hukum asal, kata Nabi SAW dalam hadis, seutama-utamanya berpuasa sesudah Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram. Maka hukum asal, silakan berpuasa di hari-hari di bulan Muharram. Silakan bebas kapan saja. Tetapi karena ada kekhususan tanggal 10 dan tanggal 9 Muharram,
maka menjadi sunnah muakkadah, dianjurkan sekali. Sehingga para ahli fikih pun membuat kesimpulan tentang tingkatan puasa di bulan Muharram. Yang lebih utama kata para ulama tingkatan pertama, karena menggabungkan dalil-dalil hadis-hadis yang ada, yang utama adalah berpuasa tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11 Muharram. Kenapa? Ada hadis yang lain, Nabi SAW mewasiatkan ada sahabat untuk berpuasa 3 hari di dalam 1 bulan Hijriah. Nah, dia sudah mengumpulkan, sudah berpuasa di bulan Muharram, berpuasa tanggal 10, tanggal 9, plus tanggal 11. Jadi totalnya berapa? 3 hari. Dan ini adalah puncak puasa Muharram yang paling tinggi. 9, 10, 11. Kemudian tingkatan kedua adalah sebagaimana hadis yang telah kita bacakan, berpuasa tanggal 9, 10 Muharram. Karena kenapa? Untuk menyelisih orang Yahudi. Kemudian tingkatan ketiga adalah berpuasa tanggal 10 dan tanggal 11 Muharram. Karena kenapa? Ada hadis juga berusaha menyelisih orang Yahudi karena orang Yahudi cuma berpuasa tanggal 10. Kemudian tingkatan terakhir berpuasa tanggal 10 Muharram saja. Walaupun ini tingkatan yang paling bawah, tapi kalau siapa yang menjalankannya dengan keikhlasan, mengharapkan pahala, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka akan diampunkan dosa setahun sebelumnya. Dan inilah tingkatan keutamaan yang paling rendah. Tingkatan keempat, dia hanya puasa tanggal 10 Muharram saja. Sebagian kecil ulama mengatakan puasa tanggal 10 tok saja itu hukumnya makruh, tidak disukai. Tetapi ini menyelisih pendapat jumhur ulama yang mengatakan puasa tanggal 10 tetap sunnah. Walaupun orang Yahudi juga berpuasa tanggal 10. Karena itu adalah ketetapan Nabi SAW. Keinginan Nabi untuk menyelisihi dengan berpuasa tanggal 9 bukan berarti berpuasa tanggal 10 itu hukumnya makruh, tetap sunnah. Tetapi tambah puasa tanggal 9 itu menjadi plus. Menjadi plus sehingga menyelisih orang Yahudi. Jadi dari titik itu. Dari titik perihal tersebut. Dan ini adalah tingkatan orang berpuasa di bulan Muharram. Silahkan pilih. Jadi kalau yang puasa ini tanggal 10, dia mau nyambung lagi besok, hari Senin, maka silakan juga berpuasa. Apalagi kalau dia sudah biasa puasa Senin Kamis, tambah double lagi. Dia sudah ada niat puasa Senin dan juga ada puasa tanggal 11 Muharram. Karena dia adalah orang yang sudah terbiasa, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ganjarannya lebih daripada orang yang belum terbiasa sama sekali sebelumnya. Ini tinjauan sejarah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa, kemudian Nabi Musa alaihissalam mensyukurinya. Nah, sekarang kita masuk pada persoalan fikih. Sejenak, kalau begitu, kalau ada orang yang selamat dari musibah misalkan, kayak kemarin tuh, ada yang pesawat Air India, cuma 1 orang yang selamat kalau menurut berita. Kursi nomor 11 di bagian 11 apa gitu. 11A. Nah, ada yang baca berita. Satu-satunya selamat. Kemudian dia mengatakan, misalnya kalau dia muslim, saya mau berpuasa karena saya diselamatkan dari musibah besar. Satu-satunya selamat, yang lain meninggal dunia. Maka ini tidak boleh. Karena kenapa? Syariat Rasulullah SAW sudah sempurna. Jadi tidak boleh dia untuk bersyukur dengan berpuasa kemudian pokoknya saya kemarin selamat tanggal berapa ini? 5 Juli kemarin saya selamat. Nah, setiap 5 Juli saya mau puasa. Maka ini tidak dibenarkan. Karena puasa itu adalah ibadah dan tidak boleh mensyariatkan ibadah secara personal. Kecuali dengan izin syariat Islam yang mulia. Barakallahu fikum. Jadi ini adalah tinjauan segi fikih sedikit disinggung.
Kemudian menurut tinjauan produktivitas amal, maka orang-orang yang membatasi diri jangan mengerjakan hajatan-hajatan besar di bulan Muharram, maka tentu ini akan mengurangi produktivitas amal. Padahal sebulan penuh, 29 hari atau 30 hari. Masa kan untuk hajatan besar nggak boleh, pernikahan nggak boleh, khitanan nggak boleh, dan lain sebagainya. Kemudian mau bepergian jauh, mau berangkat umroh bulan Muharram, jangan, nanti aja. Setelah itu, so far aja, setelah Muharram baru boleh. Ini juga tidak dibenarkan secara syariat. Maka orang-orang yang cenderung tidak ingin beramal, membatasi karena menganggap ini bulan naas atau dapat menyebabkan menimpa bencana, maka mereka telah menyalahi produktivitas amal seorang muslim. Padahal seorang muslim itu dituntut untuk beraktivitas dan tidak hanya diam, sehingga kita tidak boleh mengikuti model-model pemikiran, keyakinan semacam ini, karena hal ini bertentangan dengan keislaman secara umum. Bertentangan dengan keislaman secara umum yang silakan kalian beramal soleh apapun itu. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah dalam agama Islam secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Maka bukan merupakan sikap totalitas orang yang beriman manakala ada orang yang sholat, ada orang yang puasa, ada orang yang bayar zakat, bersedekah, tetapi pada saat yang lain dia masih punya pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang mulia. Maka ini tidak dianjurkan. Jadi ini dari sisi produktivitas amal. Jamaah rahimakumullah, hadirin wal hadir kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Amalan apa saja yang dianjurkan di bulan Muharram ini? Maka secara umum amalan soleh adalah sangat ditekankan. Maka amalan-amalan yang hukumnya wajib, maka hal tersebut dianjurkan di dalam ajaran Islam. Lebih ditekankan perkara solat, perkara dia bernazar dan sudah bernazar, sudah tersampaikan, wajib dia menunaikan nazarnya. Perkara dia bekerja, perjanjian kerja, menunaikan amanah, maka ini wajib menunaikan amanahnya. Perkara-perkara yang wajib harus didahulukan. Kemudian amalan yang kedua, sebagaimana disinggung, adalah sebaik-baik amalan puasa adalah puasa setelah bulan Ramadan, adalah berpuasa di bulan Muharram. Maka silakan berpuasa. Jadi secara umum dalam perbandingan bulan, maka bulan Muharram keutamaannya, berpuasa di dalamnya datang sesudah keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi kalau ditanya harian, maka lebih utama adalah berpuasa, puasanya Nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam. Berbuka sehari, berpuasa sehari. Lah, kalau begitu lebih utama lagi berpuasa Daud di bulan Muharram. Silahkan. Misalkan dia berpuasa tanggal 9, 10, 11. 12 dia tidak berpuasa. Tanggal 13 dia berpuasa karena sudah mau niat puasa Daud. Silahkan, dan itulah amalan yang utama. Amalan yang utama. Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika beliau menjelaskan di hari Asyura tanggal 10 Muharram itu tidak ada amalan yang disyariatkan secara khusus kecuali beribadah puasa. Dan dalam sejarahnya berpuasa di bulan Muharram tanggal 10 itu
sebelum diturunkan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa tanggal 10 hukumnya wajib. Dulu di awal-awal sejarah Islam, berpuasa tanggal 10 Muharram itu di awal Islam hukumnya wajib sebelum datang perintah berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Setelah peristiwa hijrah, tepatnya pada tahun kedua Hijriah, pada peristiwa sebelum Perang Badar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, barang siapa yang melihat bulan Ramadan falyasum, maka berpuasalah dia. Maka kemudian puasa Ramadan menjadi wajib sebulan penuh, dan puasa Asyura yang hukumnya wajib berubah hukumnya menjadi sunnah muakkadah, dianjurkan sekali. Sehingga kalau ditanya amalan apa yang utama kalau dalam puasa di bulan Muharram, tanggal 10 Muharram berpuasa di dalamnya. Poin yang ketiga, amal apa yang dianjurkan jamaah rahimakumullah? Memperbanyak amalan soleh secara umum, termasuk amalan-amalan sunnah. Mengucapkan salam, senyum, berakhlak mulia, dan amalan-amalan soleh yang lain, sedekah dan lain sebagainya. Maka ini adalah amalan-amalan yang utama yang lebih besar pahalanya dibandingkan bulan-bulan yang lain. Alhamdulillah, dalam setahun ada 12 bulan, itu tidak datar monoton terus. Ada bulan-bulan yang motivasi untuk beramal soleh di dalamnya ditekankan. Di antaranya bulan Muharram, di antaranya bulan Ramadan, di antaranya bulan Zulhijjah. Itu adalah bulan-bulan motivasi untuk beramal soleh. Maka kalau di bulan yang lain, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Sya'ban, dia cenderung santai. Maka di bulan Ramadan, di bulan-bulan haram, maka motivasilah untuk memperbanyak amal soleh secara umum. Jangan datar terus cuma 1 bulan tok di bulan Ramadan. Kemudian dia bersemangat beramal. Itu pun kalau kita melihat di negara kita, urfnya di awal-awal semangat untuk menyelenggarakan ibadah. Di akhir-akhir sudah fokus mau hari raya Lebaran. Yang dipikirkan oleh sebagian orang adalah baju baru, kue apa yang mau dipersiapkan di bulan Ramadan, masakan apa, dan lain sebagainya. Ini bersih-bersih rumah, perlu dicat enggak, dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya itu adalah ibadah yang diuji seberapa banyak ketaatan seorang hamba kepadanya di musim-musim mulia tadi. Jadi memperbanyak amalan soleh. Kemudian yang keempat, jamaah rahimakumullah barakallahu fikum, sebagaimana di bulan Muharram atau di bulan haram-haram yang lain, fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat kezoliman di dalamnya. Padahal kezoliman hukumnya asalnya adalah hukumnya haram. Kemudian di bulan haram ditekankan lagi jangan sekali-kali berbuat kezoliman. Maka di satu sisi bahwa manusia itu makhluk yang lemah. Mau gak mau khata, kullu bani Adam khata. Setiap anak manusia pasti banyak salahnya. Perkara di bulan haram pun dia akan melakukan kesalahan. Maka sebagai gantinya adalah perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perkara-perkara yang ternyata itulah maksiat kepada Allah, pindah kepada perkara-perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyesali dosa yang telah lalu, berusaha, bertekad sekuat tenaga untuk tidak kembali kepada perbuatan-perbuatan dosa itu, apalagi kalau itu adalah dosa besar, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak amalan soleh tadi, memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala khilaf. Maka tobat itu adalah tugas dan kewajiban seumur hidup.
Kewajiban seorang muslim apabila terjatuh dalam dosa, dalam maksiat, untuk segera bertobat, tidak menunda-nundanya, karena dia tidak tahu kapan kematian itu akan menjemput. Dan juga perbuatan jelek itu, perbuatan dosa akan mendorong kepada perbuatan dosa yang lain. Dia akan manggil dosa yang lain. Dan sebagai hukuman, kalau ada orang yang sudah kecanduan perbuatan dosa, awal perbuatan dosa itu boleh jadilah nikmat, kesenangan, hal-hal yang disukainya. Tetapi perbuatan dosa itu akan sampai pada titik dia akan bosan, tidak suka, dan dia benci. Tetapi karena sudah sering dia berbuat dosa, dia mau meninggalkan dosa tersebut sudah sulit untuk ditinggalkan, walaupun dia benci, walaupun dia tidak suka, walaupun dia sudah bosan. Itu kalau hukuman orang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa dan enggan untuk bertobat. Hati-hati. Dosa itu walaupun dia sudah bosan, akan sulit dia meninggalkannya walaupun dia membenci dosa itu sama sekali. Kata Imam Ibnul Qayyim, itu hukuman bagi orang yang jarang bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu menyelamatkan orang tersebut. Jamaah rahimakumullah, barakallahu fikum ajma'in, itu tentang perkara-perkara serba-serbi atau hal-hal yang berkaitan dengan bulan Muharram. Jadi amalan soleh kita tutup dengan amalan soleh apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang berpuasa tanggal 10 Muharram, puasa Asyura, secara umum jamaah sekalian barakallahu fikum, itu ada 4 fase. Puasa Muharram itu ada 4 fase. Fase pertama, beliau berpuasa di kota Makkah dan tidak memerintahkan manusia untuk berpuasa. Jadi ini khusus Nabi SAW saja. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, dahulu orang-orang Quraisy berpuasa Asyura pada masa jahiliyah. Dan Nabi pun berpuasa pada tanggal 10 Muharram pada masa jahiliyah. Maka tatkala beliau hijrah ke Madinah, beliau tetap puasa dan memerintahkan para sahabat juga untuk berpuasa. Ketika puasa Ramadan telah diwajibkan, maka puasa Asyura menjadi sunnah muakkadah. Ini fase pertama. Oleh karena itu Nabi SAW dalam hadis dalam riwayat Bukhari, barang siapa hendak berpuasa tanggal 10 silakan lakukan, bagi yang tidak berpuasa juga tidak mengapa. Ini adalah fase pertama. Fase yang kedua, jamaah rahimakumullah barakallahu fikum, tatkala Nabi SAW datang di Madinah dan mengetahui bahwa orang Yahudi puasa Asyura, maka beliau juga berpuasa dan memerintahkan para sahabat ikut berpuasa. Sebagaimana keterangan tadi hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan Rasulullah SAW sangat menganjurkan sekali sampai-sampai para sahabat melatih anak-anak yang masih kecil belum balik untuk juga berpuasa tanggal 10 Muharram. Ini adalah fase yang kedua, sejarah puasa tanggal 10 Muharram. Fase yang ketiga, barakallahu fikum, setelah diturunkannya kewajiban puasa Ramadan, maka beliau tidak lagi memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa tanggal 10 Muharram. Tidak sebagaimana awal. Dan juga tidak melarang. Sehingga perkara ini menjadi perkara yang sunnah. Sebagaimana hadis Aisyah yang telah lalu. Kemudian fase keempat, pada akhir hayatnya Nabi SAW
bertekad tidak hanya puasa tanggal 10 Muharram saja, tetapi berpuasa tanggal 9 juga, puasa Tasu'a, untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Jadi ini sejarahnya, kisah. Kalau dirunut secara rentetan sejarahnya. Jamaah rahimakumullah, barakallahu fikum ajma'in. Keutamaan berpuasa tanggal 10 Muharram itu, para ulama menjelaskan bahwa diantaranya Al-Izz ibn Salam, keutamaan waktu dan tempat ada dua bentuk. Bentuk pertama bersifat duniawi dan bentuk kedua bersifat agama. Keutamaan bersifat agama kembali pada kemurahan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya, seperti melebihkan pahala bagi orang yang beramal. Jadi berpuasa di tanggal 10 tidak sama berpuasa di tanggal 10 di bulan yang lain. Di bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah. Berpuasa di bulan Sya'ban tidak sama. Jadi berpuasa yang bersifat agama lebih besar pahalanya. Seperti keutamaan puasa Ramadan atas seluruh puasa pada bulan yang lain, demikian juga keutamaan puasa Asyura atas hari-hari yang lain. Perkara yang kedua di antara keutamaan berpuasa adalah, kita sudah bacakan hadisnya tadi, adalah hadis riwayat Muslim, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan keutamaannya menghapuskan semua dosa kecil. Ingat, menghapuskan dosa-dosa sebelumnya adalah menghapuskan dosa-dosa yang kecil, kecuali dosa besar. Kok dosa besar tidak diampuni? Dosa besar ada tambahan. Tambahannya apa tadi? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertobat tadi bertekad tidak melakukan dosa besar lagi. Berazam, kemudian ada rasa menyesal, kemudian mengganti dengan amal-amal soleh. Jadi ada syarat taubat. Jadi, wah berarti dosa besar saya ikut terhapuskan. Itu adalah hanya dosa-dosa kecil. Termasuk di puasa Arafah, termasuk di puasa Asyura, termasuk di puasa Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Menghapuskan dosa-dosa yang kecil. Ini kaidahnya. Jadi jangan berharap, tenang, dosa besar saya kayaknya sudah diampuni. Sudah dapat keutamaan puasa Arafah, sudah dapat keutamaan puasa Asyura, sudah dapat keutamaan bulan Ramadan. Menghapuskan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar harus ditaubati, karena dosa besar syaratnya kalau ingin diampuni adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perkara dosa tersebut berhubungan dengan anak manusia, maka dia harus meminta kehalalan manusia tersebut atau ganti rugi. Tapi alhamdulillah ada catatan penjelasan para ulama bahwa kalau misalkan seorang hamba itu dosa-dosa kecilnya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan kalau ngitung-hitungan matematika, maka dan keutamaan dia berpuasa ini dia masih lebih, nilai plus. Kemurahan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala melebihkan pahalanya lebih. Maka kata para ulama, maka pahala ini akan mengikis minimal dosa-dosa besarnya. Akan mengikis sedikit demi sedikit. Jadi tadi, sehingga ujung-ujungnya adalah kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyesali telah melakukan dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, bertekad untuk menjauhi dosa dengan sejauh-jauhnya, kemudian mengisi dengan amal-amal soleh. Mengisi dengan amal-amal soleh. Ada yang mengatakan begini, ada masalah di zaman Imam Ibnul Jauzi. Kata beliau, sebagian orang yang pandir mendengar keutamaan puasa Asyura menghapus dosa setahun. Keutamannya tadi. Kata Imam Al-Jauzi, ada orang yang pandir,
dia puasanya cuma setengah hari. Apa jawabannya? Mudah-mudahan 6 bulan dosa saya diampuni karena cuma setengah hari. Maka kata siapa Imam Ibnu Jauzi, dia tidak dapat pahala sama sekali, batal puasanya. Karena puasa itu utuh, bukan setengah-setengah. Adapun setengah-setengah biasanya kalau untuk pendidikan bagi anak yang belum balik, untuk belajar, untuk melatih dia menahan lapar, itu yang belum balik. Tidak main-main, masih usia tamyiz. Tapi kalau sudah dewasa, sudah balik, kemudian masih main-main begini, kata Imam Jauzi, dialah orang yang pandir. Dialah orang yang bodoh, tidak tahu tentang keutamaan bahwa dia harus menyempurnakan sampai terbenam matahari. Kemudian keutamaan yang lain, jamaah sekalian, kita lihat sejarah puasa Asyura. Dahulu kan hukumnya wajib. Nah kalau dulu hukumnya wajib, kemudian menjadi sunnah, apalagi sunnah muakkadah, maka jangan remehkan perkara tersebut. Walaupun hukumnya nggak sampai wajib ya. Beda dengan amalan yang dari sananya hukumnya sudah sunnah. Tetapi ada sejarahnya yang amalan yang hukum dahulunya wajib, ketika datang amalan yang lain jadi ringan, jadi hukumnya tidak wajib lagi, jadi sunnah muakkadah seperti berpuasa tanggal 10 Muharram. Maka dia memiliki keistimewaan tersendiri. Kemudian poin yang ketiga, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel, kaum Nabi Musa. Bayangkan itu adalah sejarah yang dicatat oleh Bani Israel, dan Nabi Musa alaihissalam itu adalah pemimpinnya para rasul dan nabi dari kalangan Bani Israel. Jadi nabi Bani Israel itu banyak. Disebutkan tidak terhitung. Paling banyak nabi dan rasul adalah dari kalangan Bani Israel. Banyak. Pemimpinnya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Makanya Nabi Musa termasuk rasul ulul azmi minar rasul. Kalau Nabi Ibrahim namanya Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Anaknya nabi, cucunya nabi, cicitnya nabi. Sehingga disebut Abul Anbiya. Anaknya siapa? Ishak. Ishak anaknya siapa? Yakub. Yakub anaknya siapa? Yusuf. Maka beliau disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kalau bapaknya para manusia, Nabi Adam alaihissalam. Jadi itu julukan yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian jamaah rahimakumullah, barakallahu fikum ajma'in. Oleh karena itu silahkan yang ingin berpuasa di bulan Muharram sebanyak-banyaknya. Kalau ada orang bertanya, bolehkah berpuasa sebulan penuh bulan Muharram? Kan seutama-utamanya puasa sesudah bulan Ramadan. Nah saya mau berpuasa utuh 1 bulan penuh nih. 29 hari atau 30 hari. Tidak boleh. Jawabannya tidak boleh 30 hari atau 29 hari. Bolehnya 28 hari. Supaya ada satu yang dibatalkan. Karena kenapa? Hadis Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Muminin, istri Nabi SAW, bahwa Nabi tidak pernah berpuasa sebulan penuh, sebulan utuh, kecuali bulan Ramadan saja. Adapun yang lain berarti tidak utuh. Sehingga untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, maka dia jangan berpuasa utuh. Karena nggak mungkin dia ingin menyaingi ibadah Nabi SAW. Sebagaimana 3 orang yang datang, saya ingin puasa setahun, jarang tidak berbuka. Ya berbukanya ketika maghrib, tapi tiap hari dia puasa. Nabi SAW mencegah. Kata Nabi, saya berpuasa, saya juga berbuka. Sehingga berdasarkan hadis ini, kata para ahli fikih, jangan menyaingi ibadah Nabi SAW yang Nabi tidak memberikan kelonggaran atau Nabi tidak melakukan hal tersebut. Dan itu adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Tinggal beberapa menit ya. 2 menit. Ya. Tinggal 1 menit. Tinggal 2 menit. Barakallahu fikum.
Maka kita mengingatkan kembali tentang keutamaan-keutamaan ini, walaupun kita sudah dengar, sudah baca di buletin, sudah baca di majalah pernah, tetapi mengingatkan begini adalah bagian dari ciri orang yang beriman, supaya bertumbuh lagi semangat untuk beramal. Ketika lagi down, naik sedikit, bertambah semangat. Karena saling mengingatkan itu adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka kita saling mengingatkan, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah puasa kita, menjadikan dia sempurna, kemudian Allah menganugerahkan pahala yang berlimpah dan kekal di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadza aqulu lakum wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.